Selamat pagi pemirsa Teriak Podcast dimanapun berada. Kembali kita bertemu hari ini. Kita kedatangan tamu spesial, Kepala Kesenian Utama Manajemen Mutu, Ibu Awidia Mahadewi. Apa kabar Ibu Awid? Baik. Baik, oke. Mbak Awid ini adalah asisten utama yang pertama kali ya di podcast kita. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini kita bisa mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan substansi yang dikerjakan oleh teman-teman asisten. Mbak Awid, mungkin di awal podcast ini kita ingin tahu pengalaman Mbak Awid sebelum Mbak Awid bergabung di Ombudsman. Mungkin Mbak Awid boleh cerita kepada pemirsa kita pada hari ini. Ya, makasih loh Pak Sekjen. Ini asisten pertama ya Pak, di Teriak Podcast ya, diberikan juga. Ini pemirsa Teriak Podcast, perkenalkan saya Awidia Mahadewi. Biasanya teman-teman di Ombudsman manggilnya Mbak Awid. Mbak Awid ya. Okay. Saya bergabung di Ombudsman sejak Juni 2001 Pak. Juni 2001. Berarti sudah berapa tahun Mbak Awid ya? Nyaris 24 tahun Pak. Wah. Okay. Dan sebelum di Ombudsman, jadi saya memang di Ombudsman ini fresh graduate langsung masuk Ombudsman. Langsung ya. Nah, saya ini alumni dari Universitas Indonesia ya. Okay. Fakultas Sastra jurusan Ilmu Sejarah. Oke. Okay. Gitu. Jadi memang sebelum di Ombudsman saya memang kuliah di Universitas Indonesia, tapi kemudian saya sambil bekerja Pak Sekjen. Sambil menunggu diterima bekerja, saya ikut pendidikan sekretaris eksekutif di sebuah lembaga pendidikan di Jakarta. Dan kebetulan pada tahun 2001 itu buka untuk staf sekretariat. Dengan bekal S1 saya dan juga keterampilan sekretaris, akhirnya saya melamar menjadi staf sekretariat dan di situ saya pertama kali masuk di Ombudsman di sekretaris. Oh, awalnya di sekretariat ya? Ya, belum di substansinya ya? Belum. Nah, jadi dulu memang dulu belum ada ASN Pak. Belum ada ya? Jadi baru staf sekretariat dan asisten Ombudsman dan saya di sekretariatnya. Oh, di sekretariat, bukan di asistennya ya? Bukan di asistennya. Jadi, nah, mulai gabung di asisten Mbak Awid tahun berapa tuh? Itu kalau nggak salah setelah periode kedua kepemimpinan Pak Danang Gerindra Wardana. Semua sarjana S1 ya, sarjana S1 kemudian dipindahkan jabatannya menjadi asisten. Itu kalau nggak salah 2011 atau 2011 ya. Karena pada saat itu setelah undang-undang Ombudsman terbit, kan kemudian ada sekjen Pak. Nah, sekretariat itu kemudian dikerjakan oleh ASN. Di ASN, non ASN semuanya dipindahkan ke asisten. Oke, Mbak Awid. Mbak Awid mungkin bisa cerita ya, di awal-awal dulu Mbak Awid bergabung itu bagaimana cara kerja yang dilakukan untuk mengurusi substansi seperti apa ya? Karena pada waktu itu kan kata Mbak Awid belum ada PNS-nya ya, semuanya baru teman-teman bergabung semua ya. Yang kemudian menjadi asisten semua. Bagaimana waktu itu Mbak Awid? Ya, jadi dulu tahun 2001 saya masuk Pak, Ombudsman ini kantornya di Aditya Warman nomor 43 itu di samping Barreskrim Polri. Iya, di Blok M. Itu bentuknya masih rumah kecil. Dan kami memang tidak terlalu banyak Pak pegawainya. Jadi waktu itu hanya ada pimpinan Ombudsman. Terus kemudian ada kepala sekretariat, almarhum Eni Romaini dulu dari Bappenas. Ada kepala sekretariatnya dulu ya? Tapi bukan sekretariat jenderal ya Pak, kepala sekretariat gitu. Dan di bawah sekretariat itu tadi Pak, ada sekretaris, ada administrasi, ada keuangan, ada messenger yang surat. Dan untuk mengurusi substansi kemudian ada asisten. Nah, cuman memang jumlahnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Mungkin kurang dari 10 ya Pak ya. Dan beberapa asisten masih bekerja di Ombudsman dan menjadi asisten di Ombudsman. Di antaranya ada Pak Dominikus, ada Mbak Elisa, ada Mbak Siska,
ada Mas Budi Masturi, Iya. dan ada beberapa yang memang sudah keluar. Sudah keluar. Ya, jadi itu yang sedikit itu kemudian yang menangani laporan masyarakat. Jadi artinya waktu itu langsung 9 pimpinan itu dengan asisten ya langsung ya. Jadi artinya sangat berat ya awal-awal itu ya. Iya, sangat. Jadi dulu tuh orangnya sedikit dan menangani semua jenis pengaduan terkait pelayanan publik di seluruh sektor ya. Kalau sekarang kan sudah dibagi sektor-sektor. Ya. Dulu nggak semua masih gabung. Iya. Oke. Dulu juga perwakilannya juga pada saya saya masuk, saya bergabung belum ada perwakilan juga Pak. Belum ada ya. Karena perwakilan pertama itu kalau nggak salah di Yogyakarta dan Kupang itu sekitar 2004-2005 dibentuk. Jadi pada kalaupun ada laporan dari daerah itu langsung di-tackle oleh pusat semua ya, seperti betul. itu. Oke, baik Mbak Awit. Ini mungkin gambaran ya kita dari versi asisten senior kita. Nah, Mbak Awit, sekarang Mbak Awit sebagai Kepala Kasisnen Utama Manajemen Mutu. Nah, Mbak Awit sebagai Kepala Kasisnen Manajemen Mutu ini ada beberapa hal yang pengen kita tanyakan ya sebagai mungkin informasi ya kepada teman-teman semua. Nah, Mbak Awit, peran utama dari KUMM ini apa sih Mbak Awit? Di Ombudsman ini? Jadi Pak Sekjen memang dulu waktu awal-awal dibentuk belum ada ya manajemen mutu. Nah, ada setelah periode kepemimpinan kedua itu dulu namanya Quality Assurance Authority. Iya. Nah, kemudian setelah berkembangnya waktu, kemudian di organisasi tata laksana keasistenan itu dibentuk yang namanya Keasisten Utama Manajemen Mutu. Iya. Itu tahun 2020. Iya. Kami sebetulnya diberikan tugas atau amanah untuk mengevaluasi kepatuhan unit-unit kerja yang melakukan pengawasan pelayanan publik berdasarkan laporan dan pencegahan itu untuk apakah mereka tetap patuh untuk melaksanakan regulasi atau pedoman SOP yang telah ditetapkan. Oke. Nah, selama ini kalau Mbak Awit melihat tingkat kepatuhannya bagaimana tuh? Kepatuhannya relatif baik ya Pak. Baik ya. Walaupun kalaupun misalnya ada sedikit kalau kami sih menyebutnya temuan ya Pak. Temuan ya. Nah, temuan-temuan itu pasti tidak berdiri sendiri. Pasti ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi. Kami biasanya di manajemen mutu berusaha, selain kita kemudian minta sebuah kegiatan itu diperbaiki prosesnya atau produknya Pak, kemudian kami juga biasanya mencari root of cause-nya Pak. Ini sebenarnya penyebabnya apa supaya hal tersebut tidak terjadi lagi gitu. Nah, biasanya kalau dilakukan oleh teman-teman dari KUMM itu ada resisten nggak dari unit-unit yang dilakukan itu? Ya, benar Pak. Jadi memang salah satu, saya merasa ya Pak ya, selaku pribadi gitu ya, saya merasa bahwa salah satu tantangan kami yang berada di KUMM ya, Keasisten Utama Manajemen Mutu itu adalah kami memeriksa tanda kutip tuh pekerjaan teman-teman kita sendiri gitu ya. Nah, itu yang kemudian sebenarnya kayak nggak enak gitu ya. Kayak enak apalagi kalau misalnya nanti pada saat hasil pemeriksaan tuh ada kekeliruan, ada kesalahan gitu ya. Nah, itu kami tuh berarti di situ. Jadi beberapa kali juga ada keberatan juga dari kerja itu gitu ya. Nah itu sih sebenarnya tantangan kita. Dan biasanya nanti kita berdiskusi sih Pak, membuka ruang-ruang diskusi kira-kira apa sih yang menjadi keberatan, dan kemudian kami juga menyampaikan ini loh hasil pemeriksaan kita. Tapi memang sebenarnya Pak, KUMM ini tidak kemudian membuka kesalahan dari sebuah unit atau orang itu kepada pihak-pihak lain juga di internal Ombudsman, tapi justru kami mendampingi untuk kemudian nanti meluruskan ini diperbaiki atau kemudian tidak terjadi lagi. Kami juga tidak membuka itu kemana-mana gitu. Kita hanya di internal untuk memperbaiki sehingga ke depan tidak ditemukan lagi tidak terulang seperti itu. Baik Mbak Awit. Nah, misalnya ya dalam satu kasus
dari KUMM ini ada menemukan laporan masyarakat yang tidak diproses sesuai standar. Nah, langkah-langkah apa sih yang dilakukan oleh teman-teman KUMM? Jadi memang Pak, KUMM ini punya 2 tugas ya Pak. Yang satu kita menindaklanjuti dengan memeriksa aduan internal yang disampaikan oleh masyarakat pengguna layanan yang Ombudsman, yang disalurkan melalui akses whistleblowing system. Jadi kalau misalnya ada aduan terkait tugas pengawasan Ombudsman di ranah penyelesaian laporan atau pencegahan, kemudian kami Pak yang melakukan pemeriksaan terhadap aduan itu. Dan yang kedua Pak Sekjen, kami melakukan penjaminan mutu. Penjaminan. Jadi kalau yang tadi aduan kami lebih pasif ya. Aduan, tapi kalau yang penjaminan mutu kami lebih aktif. Jadi dalam setahun kami sudah punya target tuh Pak dari PK kita, misalnya 1 tahun misalnya 15, 17 Nah kami melakukan penjaminan mutu secara aktif, memilih secara acak kira-kira unit mana untuk dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan bahwa unit itu sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan yang berlaku di Ombudsman. Nah, biasanya kalau misalnya tadi dari aduan, misalnya kami ada aduan, ada pengadu yang keberatan gitu, terus kita akan periksa misalnya ada prosedurnya yang tidak dilalui ya misalnya ya. Kemudian sudah ada hasil. Nah, di situ memang agak spesifik Pak treatmentnya kemudian. Nah, biasanya kita akan melihat dulu prosedurnya, kemudian kita mempelajari, mereview substansinya ini sudah sesuai atau belum. Kalaupun sebenarnya substansinya sudah sesuai, tapi kita akan memberikan saran bahwa untuk selanjutnya saudara dan unit kerja saudara harus melakukan prosedur ABCD. Tapi kalau misalnya itu masih dalam proses Pak, kegiatan pengawasan masih dalam proses, ada prosedur yang tidak dilalui, kemudian kita minta kepada unit itu untuk melakukan prosedur itu dulu. Nah, artinya memang teman-teman di KUMM ini harus lebih dahulu mengetahui proses-proses yang ada ya, sehingga itu bisa memberikan artinya masukan-masukan kepada unit-unit kerja. Nah, Mbak Wit dalam pelaksanaan tugas itu ya, kira-kira kesulitan yang paling besar yang selama ini dihadapi itu mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa kita, juga kepada insan Ombudsman, bahwa KUMM ini juga melaksanakan tugas ini ada ini loh yang sebenarnya yang dirasakan. Ya, jadi Pak Sekjen dan pemirsa, memang kami ini karena tadi kita adalah tugasnya mengevaluasi kepatuhan unit kerja terhadap ketentuan yang berlaku, prosedur yang ada di Ombudsman, otomatis Pak, kami yang di KUMM ini harus paham dulu gitu semua regulasi terkait pengawasan pelayanan publik, kemudian SOP, mekanisme prosedur dan semuanya ya Pak ya, petunjuk teknis gitu, kita juga harus mempelajari itu gitu. Nah, kemudian kita ketika tadi ada misalnya ada pengaduan, kita juga harus mempelajari Pak bagaimana penanganan di unit itu, baik prosedurnya maupun substansinya Pak. Jadi katakanlah gini, ada satu unit di Ombudsman yang menangani tentang misalnya kependudukan misalnya. Nah, kami juga selain kami harus paham prosedur di Ombudsman ini, kami juga harus tahu regulasi tentang kependudukan itu Pak. Karena kan kita juga harus paham kenapa kemudian si tim ini menyimpulkan A, B, C, D. Nah, itu sudah sesuai dengan regulasi di kependudukan seperti apa. Jadi memang tantangannya itu Pak. Jadi harus masuk lagi ke dalam ya. Kita kayak mengikuti proses yang dulu dijalankan oleh unit secara prosedur, tapi juga kita harus paham tentang substansinya. Oke, jadi itu tantangan yang besar ya, bahwa teman-teman harus terus update ya Mbak Wit ya. Kadang-kadang saja bisa jadi yang dilakukan itu
aturan yang dipakai sudah ketinggalan ya, sudah ada yang baru lagi ya. Jadi teman-teman KUMM yang meluruskan hal tersebut. Mbak Awit, sebenarnya ini banyak kita akan menggali ya, cuma memang kita terbatas waktu. Paling tidak ini perkenalan awal Mbak Awit ini kita ingin mengenalkan salah satu di Ombudsman ini ada keasinan manajemen mutu. Nah Mbak Awit, apa sih harapan dari Mbak Awit sendiri dan tim ya dengan peran KUMM ini dikaitkan dengan rencana jangka panjang Ombudsman ke depan seperti apa? Ya, intinya sih sebenarnya karena Ombudsman sudah diberi amanah oleh Undang-Undang 37 tahun 2008 dan juga Undang-Undang 25 ya tahun 2009 tentang intinya bahwa Ombudsman bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan kewenangan. Nah tentunya KUMM ini ingin bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman oleh unit-unit kerja di pusat, di keasinan utama maupun juga kemudian di perwakilan ini berjalan dengan baik, Pak. Berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan azas-azas Ombudsman ya Pak. Nah, sehingga apa yang dihasilkan oleh Ombudsman itu berkualitas, mempunyai daya pengaruh sehingga kemudian instansi yang menjadi objek pengawasan Ombudsman itu kemudian juga akan mematuhi produk-produk Ombudsman dan akhirnya pada ujungnya Ombudsman dapat dipercaya ya Pak sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang kredibel. Oke, intinya tadi supaya Ombudsman dapat dipercaya ya sebagai pengawas pelayanan publik yang kredibel. Pemirsa, itu tadi ya mengapa KUMM ini dibentuk ya. Jadi salah satunya untuk memastikan supaya Ombudsman ini bisa dipercaya karena hasil-hasil kerja yang dilakukan Ombudsman benar-benar sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat yang ada di Indonesia. Mbak Awit, ini ada beberapa pertanyaan cepat pilihan. Jadi dalam pertanyaan cepat dan pilihan ini Mbak Awit tidak ada yang salah dan benar, tapi pilih saja Mbak Awit kira-kira mana yang kira-kira kata Mbak Awit lebih cocok ke sana. Rapat singkat atau diskusi mendalam? Rapat singkat. Rapat singkat ya. Padahal KUMM itu harus mendalam tadi ya. Nggak apa-apa Mbak. Habis waktunya buat waktu ya. Mendalamnya kapan? Oh iya. Oke. Audit dokumen atau observasi langsung? Audit dokumen. Iya, audit dokumen ya. Oke, mungkin bisa diceritain Mbak Awit. Ya, karena itu tadi Pak, kami lebih pada apa yang kami tinjau, MM tinjau itu lebih pada akuntabilitas kerja. Prosedur tadi kan kelihatan dalam akuntabilitas itu terdokumentasi ya, ya dari hasil-hasil kerjanya ya. Tadi kita juga mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, jadi memang kita lebih ke sana sih Pak. Oke, makasih Mbak Awit. Sampaikan langsung atau lewat tulisan? Sampaikan langsung. Sampaikan langsung ya. Oke. Lebih jelas Pak. Lebih jelas. Oke. Capai target atau jaga mutu? Susah ya? Nggak apa-apa, nggak ada yang salah Mbak Awit. Apa ya? Boleh dua-duanya dong? Nggak boleh pilih satu. Jaga mutu lah. Jaga mutu karena manajemen mutu ya. Oke. Pendekatan sistem atau pendekatan manusiawi? Sistem. Sistem ya. Walaupun kadang-kadang ada teman-teman yang protes ya. Oke. Ya. Aman terkendali atau coba hal baru? Coba hal baru menarik sih Pak. Menarik ya? Oh iya. Oke. Nah. Jejak jabatan atau dampak bermakna? Dampak bermakna. Oke Mbak Awit, kita memang dibatasi waktu, tapi paling tidak teman-teman kita sudah melihat yang menarik ya. Ini baru sedikit kita cerita dengan Mbak Awit ya. Kita baru menggali sedikit saja terkait dengan manajemen mutu. Jadi paling tidak kehadiran teman-teman dari manajemen mutu ini untuk memastikan supaya Ombudsman ini tetap terpercaya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang ada di Indonesia. Nah Mbak Awit, sebelum kita akhiri podcast kita, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan di podcast Tria ini kepada pemirsa kita. Silakan Mbak Awit.
Apa ya Pak, intinya sih semoga podcast Teriak ini semakin beragam narasumbernya begitu. Dan semoga semakin banyak yang menonton ya Pak. Iya. Karena ini kan lebih memperkenalkan Ombudsman juga ya Pak, Iya, akhirnya ya iya. gitu ya. Nah mungkin semoga Teriak Podcast ini tetap berjalan, semakin maju dan semakin banyak penonton. Mungkin itu aja. Oke, itu ya. Hal-hal yang substansi yang mungkin Mbak Awi bisa sampaikan? Tadi udah ya Pak? Udah ya? Ya semoga di Ombudsman ini semua seluruh insan Ombudsman dapat bekerja dengan baik, secara berintegritas, sesuai mekanisme dan prosedur untuk kepuasan dari stakeholder kita. Stakeholdernya. Oke, terima kasih. Pemirsa, dimanapun berada, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber yang luar biasa, yang dikenal dengan Mbak Awit, Ibu Awidia Mahadewi. Mudah-mudahan Bu Awit tetap semangat mengawal pelayanan publik supaya lebih baik lagi di Indonesia. Terima kasih. Pemirsa dimanapun berada, kita jumpa di podcast selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih.